لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Sejarah seorang pejuang Allah yang bernama Syam'un Al-Ghazi dan hubungannya dengan asal mula pahala ibadah 1000 bulan, yakni bulan Lailatul Qadar. Mengapa lebih baik dari 1000 bulan? Atau mengapa 1000 bulan? Atau adakah kisah tentang 1000 bulan? Kisah tentang 1000 bulan berawal dari seorang Nabiullah yang bernama Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam, Nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau adalah hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syamshon atau Syam'un. Dalam bahasa Ibrani disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut Simson. Dalam Alkitab Nasrani beliau disebut Samson. Nama Syam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi, yakni wilayah Gaza, Palestina sekarang. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW terlihat tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Beliau adalah Syam'un." Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syam'un Al-Ghazi alaihissalam. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Syam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Dengan pedang itu, beliau dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika beliau merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Syam'un seorang muslim dan seorang yang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Syam'un juga ahli ibadah dan tercatat beliau sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan salat malam dan siangnya berpuasa, di mana selama 1000 bulan tak pernah lepas dari salat malam dan siangnya selalu berpuasa. Nabi Syam'un adalah seorang pembela agama Tauhid yang mengesahkan satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan, hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata, tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menantang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya dibuatlah rencana untuk membunuh Syam'un. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya.
Sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Syam'un Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Syam'un, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya itu. Istri Nabi Syam'un ternyata seorang kafir, sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Syam'un untuk ikut membantu membunuh Syam'un. Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam terperdaya oleh istrinya dan dikhianati istrinya sendiri, dan pada akhirnya istrinya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Syam'un suaminya sendiri karena ada iming-iming harta yang sangat banyak. Si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Syam'un sewaktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali kuat. Ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama, istri Syam'un gagal karena ketiduran, yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan sholat malam. Lama waktunya itu sehingga membuat istri Syam'un tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang Syam'un tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, istri Syam'un lapor kepada kaum kafir Quraisy bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka pun tidak mempermasalahkan hal ini. Pada hari kedua, istri Syam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Syam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Syam'un kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekadar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Syam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Syam'un lalu bergegas menuju tempat peribadatannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai, dan istri Syam'un siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga, istri Syam'un di hari ketiga itu berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Syam'un dengan nada yang agak marah ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun dengan sekali hentakan, Syam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Rahasia kekuatan Syam'un segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera memujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Syam'un bercerita juga jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Syam'un berkata, "Wahai istriku, aku adalah wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia, kecuali rambutku ini," jelas Syam'un. Nabi Syam'un memang memiliki rambut yang panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Syam'un berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Syam'un tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Syam'un dengan 4 helai rambutnya, dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Syam'un.
sementara ia tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Syam'un bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, untuk mengujimu," jawab istri yang mulai ketakutan. Setelah itu Syam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu. Namun, dia tidak berdaya untuk memotongnya. Si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun. Lalu diikat pada tiang utama di istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Astagfirullah, sungguh biadab orang kafir ini. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Begitu hebatnya siksaan tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam. "Hai Syam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah." Doa Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada Syam'un yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan izin Allah, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam menggoyangkan tiang istana tersebut. Putuslah tali rambut itu, dan tiang itu pun rubuh menimpa raja bersama seluruh khayala istana, termasuk istrinya yang durhaka dan orang-orang yang telah menyiksanya. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Begitu juga dengan istrinya, juga ikut tertimpa reruntuhan gedung istana raja kafir. Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Syam'un sendiri yang selamat. Lalu Allah mengambilkan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menebus semua dosanya dengan berjuang, menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi menyibukkan diri selama beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Setelah mendengar kisah Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam, para sahabat Nabi Muhammad SAW menangis terharu. Bertanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah selesai berkisah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan menurunkan surat Al-Qadr. "Hai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan, ujar malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Qadar ayat 1-5, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Mendengar berita itu, Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala seperti yang Allah SWT berikan kepada waliullah Syam'un al-Ghazi.
apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kumpullah kemari dan kumpullah kemari." Para malaikat berkata, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Nabi Muhammad SAW?" Kemudian malaikat Jibril pun berkata, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali 4 kelompok. Pertama, orang yang membiasakan diri minum arak dan mabuk-mabukan. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Yang keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Subhanallah, Maha Suci Allah." Terima kasih kami ucapkan kepada saudara-saudara kami yang telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan karunia-Nya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.